Ini ya yang cukup keren dari kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ya. Tidak pakai lama, tidak pakai menunggu-nunggu. Tiba-tiba langsung Pak Prabowo teken aturan untuk hapus utang petani, nelayan, hingga UMKM. Ini menurut saya sangat keren sekali ya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Bahkan juga langsung gerak cepat. Ini bahkan juga belum 100 hari kerja, tetapi sudah banyak yang telah dilakukan di pemerintahan Pak Prabowo dan juga Gibran. Bahkan kalau kita lihat yang paling mengejutkan yaitu di Kemkomdigi yang dipimpin oleh Mutia Hafid, itu juga sudah langsung bekerja dengan cepat dan bahkan baru 10 hari sudah menangkap setidaknya 11 karyawan yang diduga melakukan tindakan yang seharusnya dilawan bersama, tetapi malah melindungi setidaknya ada ribuan website judi online, dan itu pun juga sudah dilakukan penangkapan pada saat lalu ya. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Nah, pertanyaannya yang saat ini rame diperbincangkan oleh masyarakat, apakah Budi Ari ikut terlibat? Ya, memang pertanyaannya seperti itu. Nah, di sini sangat keren sekali. Dan yang cukup unik lagi yaitu utang, penghapusan utang atau pemutihan utang ini pernah dibicarakan Ganjar Pranowo pada saat berkampanye yang lalu, setidaknya pada Pilpres yang lalu. Kalau kita lihat dari sini ya, Ganjar temui petani yang terjerat hutang, tebar janji pemutihan KUR. Memang sudah dikatakan Ganjar pada tanggal 2 Januari 2024, artinya 2 bulan, kurang lebih 2 bulan, Ganjar pernah akan melakukan program pemutihan hutang petani dan nelayan. Sangat keren sekali ya. Apalagi Pak Prabowo juga mengimplementasikan program dari Ganjar ke pemerintahannya. Menurut saya sangat wow sekali, dan bahkan juga tidak harus menunggu lama ketika program ini harus diteken. Tetapi saat ini Pak Prabowo juga sudah melakukan penekenan aturan untuk menghapus hutang petani dan nelayan. Ini sangat keren sekali lah. Dari Partai Gerindra, Presiden Prabowo menghapus piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa 5 November. Saya akan menandatangani PP nomor 47 tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya, kata Prabowo di Istana Merdeka. Ia menuturkan kebijakan ini mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia. Ia berharap penghapusan piutang macet dapat membantu para petani, nelayan, hingga UMKM lain dalam meneruskan usaha-usahanya. Nah, sangat keren bukan? Nah, yang cukup mengejutkan ya dari sini yaitu dari Kementerian Pertanian, mafia impor, insya Allah kami butuh dukungan. Kalau kami temukan, kami beresin. Kalau kami nggak bisa beresin, aku mundur, kata Amran. Nah, dari sini saya jadi berpikir-pikir, kami butuh dukungan. Apakah selama ini ya, Mentan, ya sudah 2 periode loh, Mentan ini di bawah kementerian dari Presiden Joko Widodo ya, apakah tidak ada dukungan ya untuk memberantas atau memberesin mafia impor? Memang jadi pertanyaan. Karena apa? Bahkan Mentan di sini siap mundur bila tidak bisa memberesin mafia impor. Menurut saya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo itu sudah tegas ya, akan beres-beres, akan resik-resik ya, dan semoga saja Mentan bisa memberesin mafia impor. Ya, semoga saja. Mau sikat mafia impor Mentan, kalau nggak bisa saya mundur. Statement ini diucapkan setelah pergantian kepemimpinan ya. Apakah ini pertanda yaitu ya sedikit-sedikit mulai menyerang mantan Presiden Joko Widodo ya? Karena kalau kita lihat Menteri Pertanian ini sudah 2 periode kalau tidak salah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada saat lalu. Dan bahkan juga kalau kita lihat dari berita ini sangat mengejutkan sekali. Bahkan Menteri Hukum sebut Prabowo berpeluang anulir Supres Capim KPK Jokowi. Wah, bahkan juga mau dianulir ya. Apakah demikian ya? Kalau ini memang benar-benar terjadi, Pak Prabowo menganulir Supres Capim KPK dari Jokowi, menurut saya sudah keren sekali, dan itu juga di track yang benar. Dari CNN Indonesia
Indonesia, Presiden Prabowo Subianto disebut berpeluang menganulir dan mengirim ulang surat Presiden terkait calon pimpinan dan calon Dewas KPK yang sebelumnya sudah diserahkan Presiden Jokowi ke DPR sebelum mengakhiri masa jabatan. Menteri Hukum Supratman Andi Adgas mengatakan DPR saat ini telah mengirim surat kepada Istana untuk meminta penjelasan soal calon pimpinan KPK dan calon anggota Dewas KPK. Dia bilang Presiden akan memberi jawaban dalam waktu dekat. Setahu saya, pimpinan DPR sudah mengirim surat kepada Presiden. Presiden juga nanti dalam waktu dekat pasti akan menjawab terkait dengan surat dari pimpinan DPR, kata Supratman di Kompleks Parlemen pada 4 November. Nantinya, kata dia, Prabowo berpeluang melakukan seleksi ulang terhadap nama-nama calon pimpinan dan Dewas KPK. Jika demikian, Presiden bisa kembali membentuk panitia seleksi atau pansel yang baru untuk melakukan proses tersebut. Boleh dua-duanya. Beliau mau menggolkan nama-nama yang sama, memakai pansel yang lain tergantung Presiden, atau mau membentuk yang lain, kita tergantung Presiden, ujar politikus Gerindra itu. Wah, ini sudah kode-kode apa ya? Dan bahkan kalau kita lihat dari berita di sini, yaitu Pak Prabowo bahkan berpeluang untuk menganulir Supres Capim KPK Jokowi, dan bahkan kalau kita lihat dari sini, Mentan bahkan juga butuh dukungan untuk mensikat setidaknya mafia impor. Ini sangat mengejutkan sekali ya, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ya, langsung garcep setidaknya membuat kebijakan-kebijakan yang setidaknya pro dengan masyarakat, yang membuat hidup masyarakat itu bisa lebih mudah lah ya, seperti judi online itu bahkan juga sudah dibabat ya, 187.000 itu sudah di take down situs judi online, dan bahkan akan bersih-bersih setidaknya terkait mafia impor. Ya, sangat keren dan semoga saja juga berjalan dengan lancar ya. Mafia impor atau monopoli impor, Pak Menteri, saya pikir semua orang tahu siapa saat ini yang memegang monopoli impor di negeri ini, terutama impor yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Pemegang monopoli yang bekerja sama dengan orang dalam kekuasaan. Dari burung pipit, cek aja di badan LKPP dan e-katalog, dapat itu barang semua, nggak ada yang tersembunyi. LKPP dan e-katalog adalah perlawanan IT terhadap kejahatan. Dari Makril, mafia impor beras adalah pemilik uang cash dalam jumlah banyak, beli beras lebih awal atau dini, artinya lebih awal dapat harga murah. Berkawan dengan pejabat membuat keputusan untuk menentukan impor atau beras masuk. Yakin mau mundur? Enak dapat jabatan, masa mau dilepas sih? Jangan cuma statement aja Pak. Sejak dulu kami sampai buta statement melulu, hasil nol besar. Gasken ya, semoga sajalah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo setidaknya bisa mensikat lah mafia impor, tidak pandang bulu dan lain sebagainya. Ya, apapun itu, saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.